Iya, jadi kalau setahu saya sejauh ini kan untuk menjadi bangsa yang besar itu kan ada 3 syarat yang harus dipenuhi Pak ya. Mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni, mempunyai teknologi yang memadai dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia sudah punya 2 nih kelihatannya nih, punya sumber daya yang berlimpah dan tenaga kerja yang berlimpah, tapi belum mumpuni kelihatannya. Dan sementara teknologi kita masih sangat ketinggalan. Hal ini sangat berbeda misalnya dengan Amerika, dia bisa menjadi superpower. Karena dia mempunyai sumber daya berlimpah, sumber daya alam berlimpah, tenaga kerja yang mumpuni dan juga berlimpah, dan teknologi yang sangat memadai. Nah ini bagaimana Indonesia Pak supaya bisa betul-betul menguasai 3 hal ini? Itu betul Pak Kikin, itu betul. Ya. Tidak, menurut saya itu sangat betul. Ya. Namun ada satu lagi Pak Kikin yang barangkali kita perlu menjadikan suatu referensi pokok. Yaitu kemampuan bangsa kita mengelola masalah, sehingga kita tidak menjadi bangsa yang tercerai-berai. Itu modal yang paling penting, karena sampai hari ini kita membuktikan kepada diri kita sendiri, kepada dunia, bahwa kita ini bangsa yang mampu mengatasi masalah. Jadi kalau kita cermati keberadaan bekas negara superpower seperti Uni Soviet, itu tidak bisa mengatasi masalah sehingga mereka tercerai-berai. Sekarang ini menjadi negara-negara kecil, dan kita lihat banyak di negara-negara lain yang juga tidak mampu mengatasi masalah sehingga masalah-masalah politik domestik justru mengganggu pembangunan daripada negara tersebut. Nah, ini adalah modal yang utama, sehingga kalau kita mampu mengelola masalah Pak Kikin, tadi yang Pak Kikin sebut bahwa kita memiliki sumber daya alam, kita memiliki sumber daya manusia, itu bisa kita jalankan programnya secara efektif dan efisien. Tidak terganggu oleh, katakanlah, gejolak politik yang berkepanjangan. Nah, kita sudah buktikan melalui reformasi, kita mampu mengganti seorang presiden yang sudah 32 tahun berkuasa tanpa terjadinya perpecahan di negara kita. Karena seperti Pak Kikin ketahui, untuk kita itu maju, syaratnya yang utama sebetulnya satu, adalah kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa. Baru dengan demikian kita bisa mengatasi masalah. Iya, saya kira kuncinya adalah sinergi Pak ya. Betul, untuk mengatasi masalah. Ya, karena masalah itu setiap saat akan datang Pak Kikin, siapapun presidennya. Itu masalah akan selalu menghampiri kita sebagai manusia, sebagai bangsa. Dan oleh karena itulah kita mencoba melalui proses politik yang damai, memilih pemimpin yang mampu membawa bangsa ini mengatasi masalah. Ya, saya betul setuju dengan Anda, tapi banyak orang yang mengatakan Pak ya, bahwa oke, semua orang sepakat, kita harus bersinergi. Tapi sistem demokrasi yang berkembang sekarang ini melalui desentralisasi yang sangat progresif, ini telah menyebabkan sinergi sebagai faktor pembangunan makin lama makin berkurang. Apalagi kalau kita lihat banyak sekali bukti yang dipertontonkan di TV-TV kan, di mana demokratisasi ini telah berdampak pada tawuran yang terus-menerus gitu Pak. Tawuran politik terutama, ini bagaimana? Pak Kikin, perubahan itu adalah suatu harapan untuk kita tidak mengulangi kesalahan di masa yang lalu. Tapi kita ketahui bersama, perubahan juga akan membawa masalah-masalah baru. Jadi jangan dianggap dengan adanya perubahan, dengan adanya reformasi, semua masalah itu selesai dengan membalikkan tangan. Justru tantangannya semakin besar menurut saya. Kenapa demikian? Karena kita melakukan perubahan yang cukup mendasar di tanah air kita. Ya, politik kita sungguh sangat berubah. Dulu politik kekuasaan, sekarang ini politik penguatan publik melalui pemilihan dari presiden sampai dengan gubernur, bupati, wali kota. Dulu kekuatan Indonesia ada di pusat, di Jakarta. Sekarang melalui otonomi daerah, kita justru berharap daerah menjadi kekuatan awal bagi kebangkitan nasional, karena menurut hemat saya Pak Kikin, kebangkitan nasional itu baru akan berhasil kalau terwujud kebangkitan daerah. Oleh karena itu otonomi daerah itu penting. Nah, hanya otonomi daerah ini kan barang baru bagi negara kita. Jadi kalau ada proses, katakanlah di sana ada proses trial and error, ada proses pendewasaan, harus kita terima dengan suatu kesabaran. Jadi biarlah nanti
sistem, ya, peraturan, perundang-undangan, hukum yang berlaku yang mengkoreksi berbagai kekurangan yang terjadi dalam proses otonomi daerah. Umpamanya masalah korupsi, ya kan, katanya sekarang korupsi sudah menyebar ke daerah. Itu barangkali satu proses yang harus kita lewati. Tapi yang korupsi ini jangan didiamkan. Dia harus ditangani dengan baik oleh aparat kita sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Sehingga menurut hemat saya memang dibutuhkan kesabaran rakyat Indonesia untuk melihat perubahan ini secara jernih, dan ibaratnya rakyat itu sebagai ibu dari sebuah demokrasi, ya, sebuah demokrasi. Anak yang baru ingin menjadi dewasa, yang namanya anak pasti akan tidak langsung berjalan, dia pasti akan jatuh, akan terantuk. Nah, disitulah ibu memberikan arahan yang baik kepada anaknya, kepada demokrasi, dan ibu ini adalah rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya tidak bosan-bosannya Pak Kikin untuk selalu mengingatkan, sekarang di era reformasi ini yang penting justru adalah penguatan publik, ya, sehingga siapapun presidennya, ya, rakyat itu akan tetap kuat, tidak tergantung kepada orang per orang, tidak mudah diintimidasi oleh suap, tidak mudah diintimidasi oleh kekerasan. Jadi upaya kita sekarang bagaimana bersama-sama memperkuat publik di era reformasi ini. Ya, ini mungkin yang salah satu konteks yang menarik dalam hal ini adalah pemerintahan di Jepang. Pemerintah di Jepang itu 5 tahun bisa ganti Perdana Menteri sampai 10 orang. Tapi itu tetap secara nasional nggak banyak berpengaruh, karena pengaruhnya hanya pada lapisan elit aja ya Pak ya. Dan kita bisa diskusi mengenai hal ini pada sesi berikutnya. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut kami segera kembali.